Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kamar Tekno ya. Di kesempatan kali ini kita akan lanjutin lab kita yang ketiga tentang enumerasi ya. Dimana lab ketiga ini kita akan lakukan LDAP enumerasi atau Lightweight Directory Access Protocol enumerasi. Oke, penasaran gimana seputar LDAP enumerasi ini? Kita akan lanjut setelah nonton intro dulu ya teman-teman ya. Oke, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe ya, kita akan update seminggu. Sekarang saya lagi kejar ini sih, saya ada lagi kesibukan inilah. Jadi mungkin saya seminggu satu konten aja untuk saat ini ya, karena memang lagi banyak project juga di kantor. Jadi ya sebisanya lah seminggu satu konten ya teman-teman ya. Supaya teman-teman gak ketinggalan, boleh teman-teman di subscribe dan hidupin lonceng notifikasinya aja. Jadi nanti pada saat saya upload materi terbaru seputar cybersecurity ataupun IT lainnya ya, teman-teman bisa jadi orang yang pertama tahu ya. Oke, kita lanjut ke intro dulu teman-teman. Oke, sesuai info sebelumnya sebelum intro tadi kita akan lakukan pengujian LDAP enumerasi. Di sini skenarionya kita sebagai pentester atau peretas etis profesional ya, atau certified ethical hacker ya, sama itu istilah-istilahnya ya. Kata penguji penetrasi sama juga ini bahasa Indonesianya. Oke, kita akan lakukan enumerasi LDAP untuk mengakses daftar direktori dalam direktori akses atau layanan direktori lainnya. Layanan direktori penyedia informasi yang terstruktur secara hierarkis dan logis tentang komponen jaringan ya, mulai dari daftar printer, pokoknya device-device yang ada di LDAP ya. Nah, LDAP di sini dalam hal ini kita akan coba lakukan di Active Directory menggunakan ada 3 objektif yang akan kita hit pada lab kali ini teman-teman. Yang pertama, lakukan enumerasi LDAP menggunakan Active Directory Explorer. Yang kedua, lakukan enumerasi LDAP menggunakan Python dan Nmap ya. Dan yang ketiga, lakukan enumerasi LDAP menggunakan LDAP Search ya. Oke, kita mulai dari objektif lab yang pertama terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kita akan lakukan enumerasi LDAP menggunakan Active Directory Explorer ya, satu persatu teman-teman. Oke, di sini saya sudah ada lab untuk yang pertama ya. Pertama kita akan gunakan Windows Server 2019 teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke labnya. Sebentar, saya buka dulu Windows Server 2019-nya. Dan kemudian kita di sini. Ya, oke ya. Di sini kita harus login terlebih dahulu untuk Windows Servernya. Oke, gunakan passwordnya ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum ada operating systemnya, boleh disiapin dulu. Nggak harus Windows Server sih teman-teman. Maksudnya nggak harus Windows Server versi 2019 ya. Kalau adanya 2022 boleh. Kalau adanya di bawah 2019, misalnya 2000 berapa sih, saya lupa ya, 2012 ya, sebelum 2019 2012 boleh juga gitu. Oke, nah di sini kita akan coba gunakan tools enumerasi LDAP ya, menggunakan AD Explorer yang sebetulnya sudah tersedia di sini teman-teman, di Check Tools ya. Di sini kita akan coba gunakan enumerasi modul. Nah, ini buat teman-teman yang butuh softwarenya, sebetulnya saya sudah siapkan teman-teman ya. Tapi teman-teman boleh join di WhatsApp group aja, nanti saya akan share di situ teman-teman. Untuk tools-tools ininya, tools-tools penunjang untuk Certified Ethical Hacker kelas kali ini gitu ya. Di sini ada Explorer, kita eksekusi aja, double klik. Oke, jika ada tulisan seperti ini, kita pilih yang agree aja. Oke. Di sini kita connect to Active Directory ya, teman-teman ya. Jadi kita akan coba lakukan enumerasi untuk LDAP, dalam hal ini Active Directory. IP address mesinnya itu di 10.10.1.22. Jadi ini server Active Directory-nya. Oke, jika sudah kita klik OK, teman-teman. Ya, nih, teman-teman bisa cek di bagian Active Directory struktur di bagian kiri ya, kiri halaman pane ya. Oke, nah ini
strukturnya. Di situ ada expand DC ya, domain controller maksudnya. DC domain controllernya C. Lalu ada DC yang keduanya com, artinya c.com ya di sini. Lalu ada user di sini, sorry ya, ini user adalah orang-orang yang terdaftar di domain ini ya. Ini user domain namanya teman-teman ya, karena kita remote ya. Ada juga yang lokal nanti, user lokal yang ya memang tidak perlu join domain untuk mengakses user tersebut gitu. Oke, kita klik user yang mana aja, kita tes aja ya teman-teman ya. Coba kita klik administrator. Oke, nah di sini teman-teman akan dapatkan informasi-informasi atribut-atribut ya yang cukup detail gitu. Oke, coba kita lakukan right click, display name dan modify. Coba ya, display name itu di bagian, coba kita coba siapa nih ya user yang bisa kita ini, Jason M misalnya, kita klik attribute properties, kita klik atribut ya. Di sini ada display name. Nah di sini kita coba modify, bisa nggak ya? Directory stringnya nggak bisa. Oke, coba kita cek di sini dulu. Nah ini dia directory stringnya. Coba kita klik kanan, kita modify. Jadi delete teman-teman. Ini kayak registry editor ya, registry editor mirip-mirip ya teman-teman ya. Oke, kita klik, kita modify. Kemudian modify attribute Windows akan muncul ya. Setelah username dan nilai ditetapkan, baru klik modify ya. Di sini oke, Jason M misalnya, kita modify, klik value datanya Jason M. Nah, oke, ini kita bisa edit ya JSON value datanya dan lain sebagainya. Saya belum cobain sih efeknya kalau kita edit ini si JSON M ini apa gitu ya. Tapi display name ya. Jadi kalau untuk display name itu ada yang di sini teman-teman. Nah di sini kan itu ada akun-akun yang kita login ya. Di sini saya kebetulan menggunakan administrator. Jadi si ini kalau kita ganti, kita modify ini, nanti yang muncul di sini meskipun dia loginnya sebagai Jason M, tapi yang muncul bukan nama Jason M alias nama yang sudah kita ganti di situ. Nah di sini teman-teman bisa coba ini ya, cek dan recheck ya. Banyak sekali variabel atau atribut-atribut yang kita bisa custom. Dan kalau kita ngerti lebih jauh domain controller, kita bisa reset admin passwordnya misalnya gitu ya. Atau kita bisa kalau delete. Nah bahaya sih ya, karena atribut ada administrator ini adalah privilege tertinggi pada Windows ya teman-teman ya. Kayak root lah kalau di Linux gitu. Kalau ini di delete, iya bingung juga nanti. Oke, mungkin segitu aja untuk LDAP enumerasinya. Kita menggunakan Active Directory Explorer. Buat teman-teman yang butuh toolsnya, boleh join ke web, bukan web sih, WhatsApp ya, WhatsApp grup kita. Saya akan share di situ tools-nya. Ya teman-teman kalau bingung link joinnya di mana, bisa ke bio kita atau di channel YouTube ada link tree-nya ya. Oke, mungkin untuk LDAP enumerasi menggunakan AD Active Directory Explorer kita sudahi sesinya sampai di sini. Kita lanjut ke objektif yang kedua teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan lakukan lab yang kedua, yang kebetulan temanya itu adalah melakukan LDAP enumerasi menggunakan Python dan Nmap ya. Di sini kita akan gunakan Parrot Security ya, operating systemnya teman-teman. Jadi kita tidak akan bermain dengan Windows ya untuk kesempatan kali ini gitu. Jadi kita akan bermain dengan Parrot Security ya, di mana saya sudah siapkan ini. Oke, nah di sini kita klik passwordnya, kemudian klik Made Terminal Icon di sini. Nah, oke, sudah muncul ya terminalnya ya. Oke, kemudian seperti biasa teman-teman, supaya metode konfigurasinya optimal, kita harus login sebagai super user atau root ya. Salah lagi passwordnya. Oke, ya
tadi ya. Kita sudah login sebagai root at parrot security dan kita berada di directory home/attacker. Oke. Nah, next kita coba tuliskan script nmap ya. Di mana di script ini kita akan coba melakukan UDP scan untuk port 389. Oke, sintaksnya kira-kira seperti ini teman-teman. Nmap spasi dash S kecil U besar spasi dash P spasi port yang mau kita cek 389. Saya lupa ini port apa ya, UDP ya 389 ya. DNS kalau salah. UDP lah. Pokoknya poinnya dia port UDP antara DNS atau sama siapa gitu. Oke, berikutnya kita kasih target IP address-nya. Dalam hal ini kita akan coba menggunakan 22, di mana 22 ini adalah domain controller yang tadi teman-teman ya, yang di Windows Server 2019 ya, kalau nggak salah ya. Oke, jika sudah ini sintaksnya, kemudian kita langsung eksekusi saja. Di sini kita cek nmap scan reportnya ada ya. Saya zoom out dulu. Lalu hostnya up. Nah, 0,00068 latensi. Nah, ini bisa saya simpulkan nggak ada latensi ya. Itu kecil banget, 0,00068 itu ya. Ada besar kemungkinan dia satu device. Jadi dia virtual OS dan dia satu device dengan si 22 tadi ini, IP address 22 ya. Kita cek dulu IP address kita berapa. IP address kita itu di 1.13 teman-teman. Nah, ini dia 1.13 ya. Kita menggunakan parrot security di IP address ini 1.13 kelas C juga. Oke, lanjut result appear. Nah, di sini port 389-nya sudah terkonfirmasi open ya. Host is up. Nah, dia open. Nah, ini port LDAP ternyata teman-teman. Sorry, saya salah, ini DNS ya tadi saya bilang ya. LDAP ternyata LDAP. Oke, kita lanjut ke NSE-nya. Sekarang kita akan lakukan username enumerasi untuk target mesin Windows Server 2022 dalam kurung IP address-nya 10.10.1.22 ya. Oke, script yang akan kita tes adalah masih seputar nmap juga, nmap. Lalu kita spasi -p atau strip p, spasi lagi portnya 389, port LDAP tadi, spasi lagi dash script spasi LDAP. Oh sorry, ini bukan spasi teman-teman. Ini bukan dash ya. Ini spasi LDAP dash root. Oke. Lalu kita spasi kembali dash script strip atau dash lagi rgs spasi LDAP titik base sama dengan. Nah, ini kita masukin CN yang tadi nih teman-teman. CN ya, CN sama dengan users yang di Active Directory tadi. Lalu DC-nya sama dengan C, koma. Lalu kita masukkan DC sama dengan com. Jika sudah, kita tutup kurung-kurung ininya, tanda petik 2-nya. Kemudian kita spasi, kita input IP address targetnya 10.10.122. Oke. Jika sudah, kita enter saja teman-teman. Ping. Nah, gitu ya. Nah, ini adalah starting nmap 7 versi 92 bla 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 ya kan. Nah, argument did not parse, stuck traceback in function error. Coba kita cek ya, apakah ini yang ini ya. Oke, sepertinya scriptnya ada yang salah. Coba saya betulkan terlebih dahulu teman-teman ya. Script. Oke, script LDAP root. Oke. Ini script .args. Oke, LDAP.base. dcc.com ya, benar nggak? Dan user dcc.com. Oke, coba kita cek dulu. Harusnya
Oh, ada yang kurang, teman-teman. Jadi ada petik singlenya, petik satunya di luar sini satu, dan satu laginya di depan sini sebelum CN. Ya, ini yang kurang, teman-teman. Kita eksekusi lagi. Nah, baru dia keluar ya, teman-teman ya. Ya memang ini mirip-mirip programming ya. Kalau skripnya ada yang salah, dia nggak mau keluar ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada tuh CN root. CN-nya apa ya kalau di Active Directory, saya lupa deh ya. Canonical name apa gitu. Coba saya Google dulu sebentar. Saya lupa, teman-teman. CN itu common name. Ya, OU itu organizational unit, DC itu domain component. Ya. OU-nya ada nggak tulisannya organizational unit? Untuk lebih detailnya lagi sih saya nggak akan bahas ini ya, istilah-istilah ini, karena ini arahnya itu ke server engineer sebetulnya. Nanti kita bikin materi sendiri aja untuk Windows Server ya, yang berbasiskan Windows. Oke, kita lanjut dulu, teman-teman. Sorry, bukan yang ini, salah. Kita lanjutkan, teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali untuk ininya. Oke, sekarang kita tutup terminal Windows-nya. Kita sudah melakukan enumerasi pencarian informasi menggunakan Nmap ya, Nmap script. Kita tutup terminalnya. Kemudian kita buka kembali terminal yang baru ya. Oke, jika sudah pada terminal apps-nya. Oke, kita login sebagai root dulu, sudo su. Kemudian kita input passwordnya. Oke, ini saya lebarkan dulu ya, saya maksimalkan dulu. Kemudian kita coba lakukan sebentar, teman-teman. Oke, kita akan coba panggil Python 3. Oke ya, kita udah masuk nih di shell-nya Python ya, teman-teman. Di sini ya kayak command prompt gitu lah ya. Di sini kita klik import LDAP3. Oke, satu sintaks sudah kita input. Kita akan lanjutin ya, teman-teman. Emang ini agak-agak apa ya, old school lah ya, tapi menarik, teman-teman. Kalau mainan Linux itu memang harus command prompt gini ya, server lalu kurung buka titik satu, petik satu, lalu ada concat gini, tombol apa sih istilahnya yang kayak gini lah. Ini IP address-nya kita 10.10.122. Kemudian kita tutup lagi, kita kasih petik satu, kita kasih kurung tutup. Oke, ini IP address nggak perlu dikurung buka nih, teman-teman ya. Oke, di sini kita kasih petik buka, kasih koma, spasi, get underscore info. Get underscore info sama dengan ldap3 dash titik all, lalu koma, ada portnya di sini sama dengan target portnya itu 389, teman-teman ya, port LDAP yang tadi ya. Oke. Ya, kira-kira sintaknya ini kita enter file std line 1. Oke, nah ini ada yang salah nih, teman-teman. LDAP3 nya udah oke, portnya sama dengan coba kita cek dulu ya. Oh, sorry teman-teman, kurung tutupnya harusnya ada di sini, teman-teman. Ya, ini ya. Lalu kita buka aja ininya sampai sini, kita delete aja. Oke, sudah semua sampai 22, lalu get. Oke, sudah cocok, kita enter, teman-teman. Nah, masuk ya, nggak ada keterangan error lagi ya. Gitu kira-kira, teman-teman. Jadi Linux tuh memang kalau nggak ada keterangan error ya berarti masuk gitu. Oke ya. Berikutnya kita ketikkan connection. N-nya terlalu banyak ya. Harus teliti, teman-teman, pada saat mengetikkan script di Linux, karena
ya dia nggak membenarkan ya, connection dalam kurung server. Oke, enter. Sudah, kita enter script-scriptnya. Kemudian berikutnya kita tuliskan connection titik bind dalam kurung curl buka, kurung curl tutup, kemudian kita enter. Oke, true. Cocok. Kemudian kita input lagi server titik info atau .info. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, banyak informasinya. Tuh. Memang agak ini ya. Ekspektasinya UI-nya jangan kayak Windows ya teman-teman kalau main Linux ya. Tapi inilah serunya gitu, inilah seninya. Gitu. Gimana caranya teman-teman mengkontrol scriptingnya menggunakan metode konsol gini. Oke, kemudian kita tekan kembali untuk di terminalnya, kita masukin connection.search dalam kurung buka search _base sama dengan petik buka dc sama dengan c, dc sama dengan com. Oke. Petik 1, lalu kita masukin search _filter sama dengan petik 1, ada kurung buka lagi, kasih dan, kemudian kurung buka lagi object class sama dengan asterisk ya atau tanda bintang, kurung tutup 2 kali, petik 1, lagi search _scope sama dengan petik 1 sub-tree, petik 1 lagi, kemudian kita koma, kita spasi attributes sama dengan, kemudian kita petik 1 bintang asterisk, saya petik 1 lagi, kemudian kita tutup. Oke, true ya, ada infonya true. Oke. Kemudian kita ketik kembali connection.entries, kemudian kita enter. Oke, keluarlah dia all directory objeknya. Nah, di sini ada kayak group policy objeknya gitu loh, teman-teman ya. Misalnya ada screensavernya berapa, atau last log off-nya, primary group ID-nya, nah ini 12. Ini informasi-informasi yang powerful teman-teman ya, jangan diremehkan loh. Ini informasi-informasi Active Directory ya, kalau kita beruntung kita bisa dapetin administrator account-nya dari sini gitu. Beruntung dalam artian kita ngerti gimana cara baca informasinya gitu ya, terus gimana cara konversinya ke data yang ingin kita butuhkan gitu. Oke, berikutnya kita akan lanjut teman-teman. Kita akan lanjut di masih menggunakan Python 3 juga. Kita akan ketik connection titik search. Oke. Kemudian buka tutup search _base sama dengan petik 1 dc sama dengan c, dc sama dengan com. Kemudian petik 1, lagi spasi ya, search _filter sama dengan petik 1 terbuka tanda dan kurang buka lagi objek kelas sama dengan person, tutup 2 kali, kurang tutup 2 kali, kemudian tanda petik, lagi search _scope sama dengan petik 1 sub-tree, double klik ya, petik 1 lagi, kita kemudian kita spasi attributes sama dengan petik 1 user password ya. Oke, petik 1 lagi, kita tutup kurung ini ya.
kemudian kita enter. Nah, ada response sama dengan true ya. Ini berarti betul teman-teman sintaks yang kita masukin ya. Nah, sekarang kita mau coba cek connection entry-nya dengan parameter-parameter ini. DC-nya c.com gitu. Kemudian search filternya object class sama dengan person. Nah, berarti ini kita mau cari informasi mengenai orang ya, teman-teman ya. Kita sudah masukin sintaksnya. Sekarang kita tinggal panggil connection titik entries ya. Kemudian enter. Nah, disinilah teman-teman ya. Sebentar kita cek. Saya cek dulu untuk ke atasnya. Tadi kita input kontan input ini di mana ya? Oke. Nah, itu tadi ada beberapa ini ya, beberapa given name-nya Sheila atau inisialnya D, CN personnya. Nah, ini kan informasi-informasi penting ya, teman-teman ya. Sheila. Nah, user principal name-nya atau sama account ya kalau di Windows tuh. Ini sama account-nya Sheila tuh. Ini user principal name sheila@ceh.com ya. Nah, ini kan informasi ya, teman-teman ya. Dibikinnya tanggal berapa, digantinya tanggal berapa gitu ya. Domain controllersnya apa, DC-nya ceh, DC-nya.com, statusnya read only. Ya, gitu-gitulah. Informasi-informasi kayak gini kita bisa dapatkan menggunakan Python 3, teman-teman ya. Oke, mungkin dengan informasi terakhir ini modul untuk lab menggunakan Python 3-nya kita sudahi dulu, teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut lagi melakukan LDAP enumerasi menggunakan LDAP search. Ya, oke, teman-teman, sesuai dengan info sebelumnya, ya kita akan lakukan LDAP enumerasi menggunakan LDAP search ya. Di sini operating system yang kita gunakan adalah Parrot Security. Kebetulan saya belum logout dari yang sesi sebelumnya. Seperti biasa, kita buka Parrot terminalnya terlebih dahulu. Kemudian kita login sebagai root ya. Teman-teman udah tahu lah ya, ini ya, sudo spasi su super user ya. Kemudian input kredensial untuk login sebagai rootnya. Jika sudah, nanti responsnya akan seperti ini. Kemudian kita akan lakukan perintah ldap search ya. Ldap search ya, bisa di tab nih, teman-teman. Kemudian kita spasi -h -h spasi lagi target IP address-nya. IP address masih sama targetnya, teman-teman ya, 10.10.1.22, di mana IP address ini ada Active Directory servernya. Kemudian kita spasi, kita minus X, kita spasi kembali, kita minus S, spasi kembali, kita ketik base, spasi naming context. Oke. Yes, nah di sini ada keluar informasinya ya, naming context ya. Di sini di sintaks ini min x itu maksudnya untuk simple autentikasi, lalu min h-nya itu adalah untuk specify host ya, dan min s-nya itu scope-nya, base naming context ya. Oke, nah ini dia naming context ya, DC di configuration bla 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 bla. Oke, kemudian kita lanjut, teman-teman. Kita akan ada script baru kembali. Di sini ada ldap search ya, search kembali. Kemudian kali ini kita min h ya, spasi target IP address masih sama 10.10.1.22. Kemudian di sini kita dash spasi kembali, kemudian minus x, spasi kembali minus B, spasi kembali petik 2 DC sama dengan C, koma DC sama dengan com, petik 2 kembali. Oke. Ya agak berbeda sedikit ya, teman-teman ya, di compare dengan yang pertama. Ini informasinya lebih banyak gitu. Oke. Berikutnya kita akan coba lakukan LDAP search menggunakan LDAP search menggunakan script -x spasi -h
spasi kembali target IP address-nya 10.10.122, kemudian spasi minus B spasi DC sama dengan C, koma DC sama dengan com, petik 2, kemudian kita spasi, kita petik 2 kembali, objek kelas sama dengan tanda bintang atau asterisk, kemudian kita petik 2 kembali seperti ini. Oke, di sini kita target ini. Jadi script ini berbicara tentang kita minus X ini untuk simple autentikasi, minus H ini untuk hostnya, dan minus B ini untuk base DN for search ya, domain name for search-nya. Oke, kita enter. Apa yang akan terjadi? Ya, informasinya masih kurang lebih sama ya teman-teman ya. Nah, di sini. Cuman kalau saya cek kali ini agak berbeda di bagian base DN-nya atau minus B-nya ya. Ya, teman-teman bisa cek informasi ini yang didapatkan dengan menggunakan script LDAP search tadi ya. Oke, nah di sini kita akan gunakan informasi-informasi ini untuk mencari user-user yang kira-kira kita bisa ambil, teman-teman. Oke, nah di sama account type-nya di sini ada username password ya. Oke, teman-teman bisa baca-baca lah ya. Objek ID-nya ini, objek kategorinya, dan seterusnya. Oke, dengan berakhirnya LDAP search ya, berakhir pula materi kita kali ini, teman-teman ya. Kita akan ketemu lagi di lab berikutnya, di mana lab berikutnya itu adalah berbicara tentang NFS enumerasi atau Network File System enumerasi. Jadi kita mau coba melakukan enumerasi untuk Network File Sharing NFS ya. Oke, segitu dulu yang bisa kita share di kesempatan kali ini. Kita bertemu lagi di next konten. Buat teman-teman yang belum subscribe dan belum hidupin lonceng notifikasinya, kalian rugi deh. Saya share ilmu mahal di sini. Ya, mahal menurut saya at least ya. Mahal menurut saya, training di atas 10 juta itu udah mahal gitu, teman-teman. Gitu. Tapi teman-teman tidak dapatkan info-info menarik yang teman-teman bisa bawa pulang gitu ya. Oke, segitu aja dulu dari saya. Saya Dimas pamit undur diri untuk kesempatan kali ini. Kita ketemu lagi di next konten.